4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita masih membahas tentang latihan soal materi listrik dinamis untuk fisika kelas 12 semester yang pertama. Kita lihat dari soal kita yang pertama. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah arus listrik dan tegangan listrik pada hambatan 10 ohm dan 6 ohm serta 5 ohm. Maka yang pertama kita lakukan adalah cari dulu arus totalnya. Gimana cara mencari arus total? Cara mencari arus total adalah berarti harus kita cari dulu hambatan totalnya. Untuk mencari hambatan totalnya, maka pertama kali kita lakukan adalah dengan cara menggabungkan hambatan yang bisa langsung kita gabungkan. Yang mana itu? 2 ohm dan 3 ohm dan 5 ohm. 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Maka kalau kita seri tinggal kita jumlah 2 plus 3 plus 5 sama dengan 10 ohm. Setelah dapat 10 ohm, lalu ini paralelkan dengan yang 10 ohm. Berarti kalau kita paralelkan kita peroleh hasilnya 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 plus 1 per 10. Berarti 1 per R paralel 2 per 10 kita balik. R paralelnya maka kita peroleh 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Setelah dapat hasilnya ini adalah 5 ohm, lalu ini kita serikan dengan 4 dan 6. Maka kita perolehlah hambatan totalnya 15 ohm. Setelah dapat ini, lalu perhatikan yang pertama kali kita lakukan, cari dulu arus totalnya. Arus total ini nanti akan terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian dia itu arah arusnya langsung ke 10 ohm, kita sebutlah ini I1. Yang I2 itu adalah ke 2 ohm, ke 3 ohm, ke 5 ohm, kita sebutlah itu adalah I2. Nilai daripada arus total kita cari dari rumus, tegangan totalnya berapa? Kita bagi dengan hambatan total penggantinya. Jadi tegangan sumbernya itu 12, kemudian hambatan penggantinya 15, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 0,8 ampere. Lalu perhatikan, yang 0,8 ampere ini masuk ke titik cabang ini. Lalu di sini terbagi ke I1 dan I2. Lalu pertanyaannya berapa I1 dan I2? Nah, I1 dan I2 bisa kita cari dengan cara perhatikan. Ini kan rangkaian paralel, berarti V-nya sama. Kemudian di sini kita lihat yang dilalui oleh I1 hambatannya berapa? Hambatannya adalah 10 ohm. Yang dilewati I2? Yang dilewati I2 2, 3 dan 5 ini secara seri. Berarti kalau kita total hambatannya 10 ohm. Karena hambatan yang dilalui I1 adalah 10 ohm, yang dilalui I2 adalah 10 ohm, dan ini rangkaiannya paralel V-nya sama, otomatis berarti I1 sama dengan I2. Kalau I1 sama dengan I2, berarti yang masuk ini langsung kita bagi 2. Berarti kalau kita bagi 2, kalau I totalnya 0,8, maka I1-nya berapa? Berarti I1-nya sama dengan I2 sama dengan 0,8 kita bagi dengan 2. Ketemulah 0,4 ampere. Setelah ketemu 0,4 ampere, maka bisalah kita jawab arus listrik yang mengalir melalui hambatan 10 ohm berapa? Yang melalui 10 ohm berarti itu adalah yang I1. Berarti berapa itu? 0,4. Yang melalui 6 ohm, yang melalui 6 ohm berarti yang di sini. Berapa yang lewat dari 6 ohm? Maka yang lewat dari 6 ohm itu adalah yang datang dari I1, datang dari I2, gabung ke sini, berarti itu adalah I1 tambah I2, 0,8 ampere. Lalu yang berikutnya adalah arus yang mengalir melalui 5 ohm. Yang dilewat dari 5 ohm yang mana? Yang lewat dari 5 ohm adalah I2.
Sehingga I2-nya kita peroleh adalah 0,4 ampere. Maka kalau sudah dapat I pada 10 ohm sama dengan I pada 2 ohm sama dengan I pada 3 ohm sama dengan I pada 5 ohm sama dengan 0,4 ampere, maka yang berikutnya kita cari nilai V-nya. V itu kan I kali R, berarti V pada 10 ohm. 10 ohm tadi adalah I-nya I1, berarti 0,4. Kita kali dengan R-nya 10, berarti 0,4 kali 10 sama dengan 4 volt. Kemudian V pada 6. Yang lewat dari 6 ohm itu adalah I 0,8 ampere. Nilai R-nya 6, berarti kita kalikan 4,8. Kemudian V pada 5 ohm. Yang lewat dari 5 ohm itu adalah 0,4 ampere. Nilai R-nya adalah 5 ohm, sehingga kalau kita kalikan 2 volt. Itulah untuk soal kita nomor 1. Yang selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Pada rangkaian berikut gunakanlah prinsip seri paralel untuk menghitung besar I1 dan I2. Yang ditanya I1 dan I2. Kalau ditanya I1 berarti ini I totalnya ya. Karena yang ditanya I total berarti cari dulu R totalnya. Gimana caranya? Cara mencari R totalnya berarti kita berangkat dari belakang ini. Maka kalau kita berangkat dari belakang ini, perhatikan yang 2 ohm di sini dengan 2 ohm di sini, dia itu membentuk rangkaian terbuka sehingga tidak mungkin arus listrik mengalir. Karena tidak mengalir, maka itu kita hilangkan dulu. Ini kita abaikan sehingga rangkaian yang bisa kita selesaikan adalah 2, 2, dan 2. Itu rangkaiannya adalah rangkaian seri. Maka kalau kita serikan tinggal jumlahkan aja. Kita perolehlah hambatan serinya 6 ohm. Setelah itu 6 ohm dengan 3 ohm paralelkan. Maka kalau 6 dengan 3 kita paralelkan, kita perolehlah hasilnya 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. Berarti kita samakan penyebut menjadi 2 tambah 1 per 6. Hasilnya menjadi 2 ohm. Selanjutnya, ini yang hasilnya 2 ohm, kita serikan lagi dengan 2 ohm di sini dan 2 ohm di sini. Sehingga kita perolehlah hambatan serinya menjadi 6 ohm. 6 ohm ini hasil serinya dari yang di sini tadi, hasil seri dari yang di sini, ini kita paralelkan dengan yang di sini. Berarti kalau kita paralelkan dengan yang di sini, yang hasilnya juga adalah 3 ohm, berarti sama hasilnya seperti yang di sini, yaitu nilai daripada R paralelnya ketemu 2 ohm. Lalu 2 ohm ini serikan lagi dengan 2 sama 2 di sini, akan kita peroleh hambatan totalnya berarti 6 ohm. Setelah dapat hambatan totalnya 6 ohm, berarti bisa kita cari nilai I1. I1-nya cari dari rumus, karena I1 tadi adalah I total, berarti V totalnya dibagi R total. V totalnya 6 volt, R totalnya tadi 6 ohm, maka kita perolehlah I1-nya sama dengan 1 ampere. Maka dari sini kita peroleh I1-nya masuk kemari sebesar 1 ampere. Lalu 1 ampere ini terbagi menjadi 2 bagian, sebagian menjadi I3, sebagian menjadi I2. Nah, pertanyaan, berapa I3, berapa I2? Biar gampang bisa kita cari I3 dan I2, maka yang dilalui I2 ini hambatannya kita sederhanakan dulu. Nih, kita sederhanakan dulu semuanya yang dilalui I2. Kalau kita sederhanakan ini berapa hasilnya? Ya kembali dari sini tadi, 2 tambah 2, 6, 6 dengan 3 diparalelkan jadi 2, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Berarti yang dilalui oleh I2 ini adalah 6 ohm. Sehingga bisa kita buat sederhananya menjadi seperti ini. Setelah ketemu ini, perhatikan I2 dan I3 itu rangkaiannya paralel. Kalau paralel sifatnya apa? Kalau paralel V-nya sama. Berarti V pada 3 ohm sama dengan V pada 6 ohm sama dengan V paralel. Berarti I kali R paralel. I yang mana? Yang lewat dari kedua paralel ini. Yang lewat dari sini berapa? Ya berarti sama dengan I total. I totalnya tadi berapa? 1 kali R paralelnya 2. Maka kita dapatkanlah V-nya itu adalah 2 volt.
Setelah dapat V-nya 2 volt, kita carilah I2. Dari mana? V per R. V yang mana yang kita pakai di sini? V yang kita pakai ya V yang berada pada R yang kedua, pada I2. Berarti V di sini. V di sini berapa? V di sini tadi sama dengan V di sini sama dengan V paralel sama dengan 2 volt. Berarti 2 dibagi dengan R yang dilalui I2. Yang dilalui I2 cuma 6 ohm, berarti 2 per 6 atau 1 per 3 sama dengan 0,33 ampere. Ini untuk soal kita yang nomor 2. Yang kemudian kita lihat yang ketiga. Nih, ada 3 buah resistor, 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm disusun seri. Kemudian dipasang pada sebuah sumber tegangan. Ternyata kuat arus yang keluar dari sumber tegangan adalah 1 ampere. Perhatikan nih, kalau ini diserikan, dihubungkan ke sumber tegangan, ternyata arusnya 1 ampere. Jadi bisa kita buat seperti ini. Jadi ini ada 3 buah hambatan, ini yang 1 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm diserikan. Dihubungkan ke baterai, ternyata arus listrik yang mengalir 1 ampere. Lalu rangkaiannya diganti, ini jadi paralel. Ini hambatan yang sama nih, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm diparalelkan. Lalu dihubungkan ke baterai yang sama. Ternyata arus listriknya adalah 7,5 ampere. Pertanyaannya, berapa tegangan baterainya dan berapa hambatan di dalam baterai? Nah, biar lebih gampang kita misalkan aja dulu nih. Misalkan tegangan baterainya ini adalah V. Ya, tegangan di dalam baterainya ini kita misalkan besarnya itu adalah sebesar V. Hambatan di baterainya ini adalah R. Berarti kalau di sini tegangannya V, hambatannya R, arus di sini jadi berapa? Jadi apa rumusnya? Ya, arus itu kan sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Berarti V-nya baterai berapa dibagi R? R-nya yang mana? R serinya ini ditambahkan dengan R baterainya. R serinya berapa? R serinya ya jumlahkan aja 1 tambah 2 tambah 3. Dengan cara yang sama di sini. R paralelnya tambahkan dengan R baterai. Nah, setelah itu masukkan ke rumus I sama dengan V per R. R paralelnya berapa? Dapat 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3, samakan penyebut ke per 6. Berarti 6 plus 3 plus 2, maka R paralelnya adalah, kita balik, 6 per 11. Karena ini ada 2 keadaan 1, keadaan 2, maka biar lebih gampang, bandingkan saja. Kita buat I keadaan 1, kita bandingkan dengan I keadaan 2 sama dengan rumusnya tadi V per R. Di sini berarti keadaan 1 hambatan dari seri berapa? Tambah dengan hambatannya baterai. Keadaan kedua, V-nya baterai berapa dibagi dengan hambatannya paralelnya berapa tambah hambatan baterai. Maka kalau kita selesaikan, V dengan V-nya habis. Setelah habis ini kita kali silang. Berarti kalau kita kali silang hasilnya, yang paling bawah ini jadi ke atas. Sehingga R paralel tambah R dibagi R seri tambah R. Masukkan. I1-nya tadi 1, I2-nya 7,5. Masuk nih. R paralelnya 6 per 11 tambah R. R serinya 6 plus R. Kali silang, kita perolehlah hambatan dalamnya 42 per 143 ohm. Setelah dapat hambatan dalamnya, lalu langkah yang berikutnya adalah masukkan hambatan dalam ini ke salah satu. Bisa pakai I1, bisa pakai I2. Misalkan yang kita pakai nih I1. Berarti kita buat I1 sama dengan V per R seri tambah R. I1-nya 1. Tadi kalau seri arusnya 1 ya. Sama dengan V baterainya nggak tahu, dibagi hambatan serinya tadi 6, ditambahkan dengan 42 per 143. Ini kali silang aja kemari. Berarti ini kita samakan penyebut menjadi 6 kali 143 ditambah 42 per 143. Maka hasilnya sama dengan 900 per 143 volt. Itulah tegangan dan hambatan baterai. Baik, anak-anak sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa langsung WA ke nomor saya. Ya. Yang kemudian yang berikutnya,
Jika nilai I4 sama dengan 3 ampere, perhatikan I4 berarti di sini ya, karena I4 itu artinya arus yang mengalir pada R4 atau sama dengan I. Maka besar nilai V-nya berapa? Nah, cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya sangat gampang, anak-anak. Ini perhatikan rangkaian yang ini dengan rangkaian yang ini adalah rangkaian seri. Kalau yang ini dengan ini seri, maka V-nya diapain? Nah, V-nya itu berarti kita jumlah. Maka V di sini sama dengan V di sini tambahkan dengan V di sini. Apa rumusnya V? Ya rumusnya V I kali R, sehingga bisa kita buat V di sini menjadi I yang mengalir di sini berapa kalikan dengan R-nya ini. Lalu I yang mengalir di sini totalnya berapa kali R totalnya ini. Maka yang pertama kita cari R totalnya ini berapa. R totalnya berarti cari 1 per R paralel sama dengan 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Maka kalau kita sederhanakan, kita perolehlah R paralelnya adalah 1 ohm. Maka kalau sudah dapat ini 1 ohm, tinggal masukin aja ke atas. Berarti ini arus di sini tadi 3, kalau ini hambatannya tadi 1 tambah dengan arus yang di sini. Berapa arus yang di sini? Arus yang di sini adalah yang berasal dari sini. Berarti kalau arus total di sini berasal dari sini, maka arusnya sama-sama 3 ampere kali hambatannya 1 ohm. Maka kita perolehlah V-nya ini sama dengan 6 volt. Maka jawabannya B. Yang berikutnya, kita lihat soal kita. Pertanyaannya adalah, berapakah besar muatan listrik yang mengalir pada selang waktu T sama dengan 3 second sampai 5 second? Berarti dari sini sampai kemari. Gimana cara nyarinya? Nah, kalau secara rumus kita kemarin Q sama dengan I kali T. Muatan sama dengan arus dikali waktu. Tapi jangan lupa, itu hanya berlaku kalau arusnya itu tidak berubah. Di sini berubah nggak? Berubah. Tadinya 4, terus jadi 2, terus 2 di sini tetap. Nah, berarti karena arusnya itu berubah, nggak bisa kita buat Q sama dengan I kali T. Terus gimana? Rumusnya ada 2. Yang pertama apa? Kalau I-nya dalam bentuk variabel, maka muatannya itu kita cari dengan cara integralkan dulu I-nya terhadap T, lalu masukkan waktu yang diminta. Tapi kalau ada grafik seperti ini, cara gampangnya adalah carilah luas grafik yang diminta di soal. Grafik yang mana? Lihat di sini dari 3 ke 5. Berarti mana grafiknya? Dari 3 ke 5 itu berarti dari sini sampai kemari, maka grafiknya yang ini. Atau kalau kita berikan batasnya, berarti yang ini. Maka kalau kita buat tadi, muatannya itu sama dengan luas grafik, lalu grafiknya ini bentuk apa? Grafiknya ini adalah bentuk trapesium. Apa rumus luas trapesium? Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar bagi 2 kali dengan tingginya. Sisi yang sejajar yang mana? Yang ini. 4 ditambah dengan 2 bagi 2 kali tinggi. Yang mana tingginya? Tingginya dari sini kemari berapa? 2. Sehingga bisa kita buat muatannya adalah 4 plus 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan 6 kolom. Yang berikutnya, pertanyaannya adalah, kalau misalkan di sini ada muatan listriknya berubah terhadap waktu. Ditanya, berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada saat T-nya 5 second? Dari definisinya, I sama dengan Q per T. Tapi jangan lupa, rumus itu hanya berlaku jika Q-nya tidak berubah. Di sini Q-nya berubah. Kalau berubah gimana? Nggak bisa kita buat Q per T. Terus bagaimana caranya? Caranya pakai rumus diferensiasi. Masukkan ke rumus diferensial, turunkan dulu Q-nya, baru masukkan nilai T-nya. Nah, tinggal kita turunkan. Turunan 5T kuadrat. Turunan 5T kuadrat, pangkatnya kalikan ke depan. 2 kali 5, 10T. Pangkatnya kurangin 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Maka hasilnya 10T. Turunan dari 2T.
T di sini pangkatnya pangkat 1. 1 kalikan ke depan, 1 kali 2 kali T pangkat 1 dikurang 1, 0. T pangkat 0, 1. Sehingga hasilnya menjadi I sama dengan 10T minus 2. Tinggal masukkan T-nya. T-nya 5, berarti 10 kali 5 minus 2 sama dengan 48 ampere. Soal kita yang berikutnya. Perhatikan rangkaiannya. Yang ditanya di dalam soal adalah berapakah hambatan pengganti dari A ke B. Hati-hati ya. Kalau mau mengerjakan soal di sini perhatikan permintaannya. Yang diminta adalah AB. Berarti AB. Kalau AB artinya di sini kita hubungkan dengan baterai. Jadi di AB ini baterainya kita sambungkan. Maka kalau kita hubungkan di sini baterainya, berarti hambatan yang paling belakang ini menjadi hambatan terbuka, rangkaian terbuka. Tidak ada arus listrik mengalir. Karena nggak ada, kita abaikan. Ini kita abaikan. Setelah kita abaikan, maka lihat dari rangkaian. Manakah yang pertama kali bisa kita rangkaikan? Yang pertama sekali bisa kita selesaikan adalah yang ini. Yang 8 dengan yang 4. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya ini adalah seri. Berarti kalau kita serikan berapa hasilnya? Seri berarti tinggal jumlah ya. 8 ditambah dengan 4. Berarti 12. Setelah itu 12 dengan 6 ini. Yang 12 ini dengan 6 kita paralelkan. Berarti kalau kita paralelkan, ya 1 per paralel sama dengan 1/12 ditambah dengan 1/6. Berarti ini sama dengan 1 per paralelnya sama dengan 1 tambah 3/12. Kita balik jadi 12/3 hasilnya 4 ohm. Setelah ini dengan yang ini paralel, lalu kemana lagi? Nah, yang ini bisa kita sambungkan ke 20 ohm. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya seri. Berarti kalau seri tinggal jumlahkan aja. Berarti 20 plus 4 dari paralel ini tadi jadi 24. Nah, setelah dapat ini 24, maka yang ini kita rangkaikan dengan 12 ohm. Rangkaiannya dengan 12 ohm ini adalah rangkaian paralel. Sehingga kita peroleh hasilnya 1/24 plus 1/12, samakan penyebut ke per 24. Jadi sini 1, di sini tambah 2. Jadi 2 tambah 1/24 kita balik jadi 8 ohm. Dapatlah paralelnya ini 8 ohm. Setelah itu serikan dengan 16 ini. Nah, serikan dengan yang 16 ohm. Maka kalau kita serikan dengan 16 ohm hasilnya, hasil serinya berarti 24 ohm. Setelah itu paralelkan dengan 12 ohm. Dengan 12 ohm ini kita paralel. Maka di sini yang kita paralelkan tadi adalah 24, 16 ditambah dengan 8 dari sini berarti 24 dengan 12. Berarti persis sama seperti yang di sini. Karena persis sama dengan yang di sini berarti R paralelnya ini kita peroleh hasilnya adalah 8. Setelah dapat paralelnya ini adalah 8, serikan dengan 4. Berarti kalau kita serikan dengan 4, hasilnya 12 karena tinggal dijumlahkan saja. Maka setelah dapat ini kita serikan dengan ini 12, maka 12 ini paralelkan dengan 12 ini. Berarti kalau kita paralelkan hasilnya 1/12 plus 1/12 berarti 2/12. Kita balik 12 dibagi 2, kita perolehlah R paralelnya sama dengan 6 ohm. Yang 6 ohm setelah dapat ini paralelnya 6 ohm, serikan dengan 4 dan 2. Maka kita perolehlah hambatan totalnya sama dengan 12 ohm. Dapatlah hambatan pengganti dari A ke B. Lalu yang kedua, arus listrik yang mengalir dari A ke B. Berarti arus total ya. Kalau arus total ya tinggal kita cari aja dari rumus. I sama dengan V per R. V totalnya 72 volt. R totalnya 12 ohm. Maka kalau kita bagikan sama dengan 6 ampere. Setelah ketemu 6 ampere, lalu pertanyaannya berapakah beda potensial antara titik C dan D? Nih, C dan D. Biar lebih gampang sederhanakan dulu gambarnya ya. Di sini tadi kita lihat arus listrik yang masuk dari sini kan 6 ampere.
6 ampere ini terbagi menjadi dua bagian. Kemari adalah I2, kemari adalah I1. Kita cari dulu nilai I1-nya. Cara mencari I1-nya, sederhanakan dulu rangkaian yang dilalui I1. Oke, jadi kita perhatikan di sini tadi, arus total yang masuk itu kan 6 ampere dari sini. Arus ini nanti terbagi menjadi dua bagian. Kemari dia itu adalah nilai daripada I2. Kita misalkan I2, kemari adalah nilai I1. Nah, untuk mencari nilai I1, sederhanakan dulu semua hambatan yang dilalui I1 ini. Nah, semuanya. Jadi mulai dari sini sampai ke belakang ini semuanya kita sederhanakan dulu. Berarti kalau ini kita sederhanakan, hasilnya yang ini tadi seri, paralel, seri, paralel, seri, paralel, terus seri lagi dengan yang 4. Maka kalau ini kita sederhanakan, hasilnya itu semuanya adalah 12 ohm. Nah, dari gambar ini kan sudah kelihatan sederhana sekali ya. Di sini sudah tahu bahwa masuk 6 ampere akan masuk ke sini I2, ke sini I1. Perhatikan baik-baik. Yang dilalui I1 adalah 12 ohm. Yang dilalui I2 adalah 12 ohm. Artinya nilai arus listrik ya I1 dan I2 itu besarnya adalah sama. Kok bisa sama? Karena ini rangkaian paralel. Kalau paralel V-nya sama, V-nya sama, R-nya juga sama, berarti I-nya juga sama. Karena I-nya sama, maka yang 6 ampere ini langsung terbagi 2. Ke sini jadi 3 ampere, ke sini adalah 3 ampere. Nah, setelah tahu bahwa nilai I1-nya adalah 3 ampere, maka kita kembali ke rangkaian ini yang belum disederhanakan tadi. Di sini sudah tahu arus listriknya adalah 3 ampere. Maka 3 ampere ini akan masuk ke rangkaian yang di belakang. Dari titik cabang ini akan berbagi. Maka sama seperti tadi, di titik cabang ini kita sederhanakan lagi ke belakang. Berarti kita sederhanakan lagi nih semua ke belakang. Yang mana? Yang 8 sama 4 jadi 12, yang 12 sama 6 itu jadi 4, 4 sama 20 itu jadi 24, dan 24 sama 12. Kita paralelkan, hasilnya adalah 8. Maka kalau kita buat, hasilnya gambarnya jadi seperti ini. Maka yang 3 ampere ini akan terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ke sini, sebagian dia kemari. Misalkan saja yang kemari adalah I4, yang kemari adalah I3. Lalu pertanyaannya, berapa I3 dan I4? Cara mencarinya gampang. Perhatikan, I3 dan I4 ini yang dilalui I3 dan yang dilalui I4 itu adalah paralel. Karena yang dilalui I3 dan I4 adalah paralel, berarti V-nya sama. V3 itu sama dengan V4, sama dengan V paralel, sama dengan I3 tambah I4 dikali dengan R paralelnya. I3 tambah I4-nya berapa? Ya ini tadi yang masuk 3 ampere. Kali R paralelnya ini. Kan 8 sama 16, 24. 24 sama 12 kita paralelkan, hasilnya berarti 8. Maka menjadi 3 kali 8, berarti 24 volt. Dapatlah di sini kemari adalah 24 volt. Dari sini kemari adalah 24 volt. Pertanyaannya adalah antara A dengan antara C dengan D. Jadi diminta dari sini ke sini doang. Maka cara nyari dari sini ke sini, ya hukum ohm aja, V sama dengan I kali R. Nah, tapi kita cari dulu I3-nya. Dari mana dapat I3-nya? I3-nya ini kita cari dari rumus V per R. V-nya yang dari sini tadi, V3-nya berarti 24. R yang dilalui I3, yang dilalui I3 8 tambah 16, 24. Berarti hasilnya 1 ampere. Dapatlah arusnya. Di sini 1 ampere mengalir, di sini 1 ampere. Berarti V di sini berapa? Ya V-nya berarti I kali R. Berarti I-nya tadi adalah 1 ampere, R-nya 16, maka tegangannya adalah 16 volt. Selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Gambarnya hampir sama. Bedanya apa?
Bedanya pertanyaannya adalah tentukan hambatan pengganti dari B ke E. Perhatikan baik-baik, dari B ke E. Berarti baterainya itu kita hubungkan di titik B dan titik E. Maka yang rangkaian terbuka yang mana? Rangkaian terbuka berarti yang 4 ohm sama 10 ohm. Maka yang ini yang kita hilangkan. Berarti kalau ini kita hilangkan, maka yang bisa kita selesaikan yang mana? Yang bisa kita selesaikan berarti 8 sama 4. Kita apakan? Kita serikan. Kalau kita serikan berapa hasilnya? Tinggal jumlah aja. Berarti 8 tambah 4, 12. Setelah itu 12 bisa kita hubungkan dengan 6. Berarti kalau 12 ini bisa kita hubungkan dengan 6, maka akan kita peroleh bahwa nilai R-nya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 6. Kita samakan penyebut ke per 12. Ini 1 tambah 2. Kita balik 12 dibagi 3 berarti 4. Yang berikutnya, yang bisa kita rangkaikan lagi adalah yang ini. 7 ohm dan 5 ohm. 7 ohm dan 5 ohm sama seperti tadi adalah seri. Berarti kalau seri, tinggal kita jumlahkan. Lalu paralelkan dengan 24. Kita perolehlah hasilnya 8. Jadi kalau dia 12 sama 24 kita paralelkan, kita peroleh 8. Maka hambatan penggantinya ini adalah 8. Hambatan penggantinya ini tadi adalah 4. Biar lebih sederhana gambarnya, kita ubah gambarnya dengan menggunakan hambatan penggantinya. Jadi yang di sini tadi adalah 8, kemudian yang di sini tadi adalah 4. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan rangkaian yang seperti ini? Rangkaian seperti ini perhatikan baik-baik. Yang 8 sama 8 ini nggak mungkin bisa kita paralelkan. Kenapa? Ada 12 ohm. Kemudian yang 8 dengan 12 ohm ini nggak bisa kita serikan. Kenapa? Ada 4 ohm. Kemudian 8 sama 4 ohm nggak bisa kita serikan karena ada 12 ohm penghalangnya. Jadi gimana caranya? Caranya perhatikan baik-baik. Ini adalah bentuknya seperti bentuk jembatan Wheatstone. Tapi uji dulu apakah ini benar jembatan Wheatstone atau tidak. Cara mengujinya gimana? Kali silang. Yang kanan atas kalikan dengan kiri bawah. Kanan atas 4 kali kiri bawah 8. Berapa itu? 32. Lalu yang kedua, kiri atas dengan kanan bawah. 8 kali 4, 32. Ternyata sama-sama 32. Terus kalau sama gimana? Kalau sama, berarti itu adalah jembatan Wheatstone. Kalau nggak sama, berarti harus kita ubah ke hambatan delta star. Nah, karena ini sama, berarti ini adalah jembatan Wheatstone, artinya hambatan yang di tengah ini kita abaikan, kita hilangkan saja. Maka kalau itu kita hilangkan, mana yang bisa kita selesaikan? Yang bisa kita selesaikan berarti 8 atas dengan 4 bawah, 8 atas sama 4 atas, 8 bawah sama 4 bawah. Rangkaiannya sama-sama kita serikan. Berarti kalau diserikan hasilnya kalau kita serikan tinggal dijumlah berarti 12. Lalu setelah ini dapat 12, lalu ini kita paralelkan. Maka 12 dan 12 kalau diparalelkan hasilnya ketemulah 1 per 12 tambah 1 per 12. 2 per 12 dibalik 12 per 2 jadi 6. Ketemulah ini paralelnya 6. Lalu yang ini dengan yang ini dengan yang ini berarti itu rangkaiannya sudah seri. Jumlahkan saja 4 tambah 6 tambah 10, maka R totalnya 20. Setelah ketemu R totalnya 20, masuklah ke rumus arus. I sama dengan V per R, ketemulah arusnya 6 ampere. Karena V totalnya tadi 60 volt. Yang berikutnya kita lihat soal kita yang terakhir. Di sini ada rangkaian seperti ini, ditanya tentukan besar hambatan pengganti. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip seperti tadi. Yang atas ini adalah bentuknya bentuk jembatan Wheatstone. Cuma pertanyaannya apakah ini memenuhi kriteria jembatan Wheatstone atau tidak? Untuk mengetahui ini memenuhi kriteria jembatan Wheatstone atau tidak, kita uji dengan cara kali silang. 7 kalikan dengan 10, 70. 1 kalikan dengan kanan atas
10 berarti 10. Maka 70 tidak sama dengan 10, berarti bukan jembatan Wheatstone. Karena tidak jembatan Wheatstone, maka ini harus kita ubah ke dalam rangkaian star. Nah, yang kita ubah yang mana? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Terserah kita. Mana yang kita pilih itu menentukan soalnya semakin gampang kita kerjakan atau semakin susah. Nah, kalau kita mengubah ke delta star, caranya adalah jumlahkan dulu 3 hambatan kiri dan 3 hambatan kanan. Kira-kira mana yang lebih gampang jadi lebih gampang jadi penyebut? Mana yang lebih gampang jadi penyebut? Maka kalau kita buat, ini kita jumlahkan adalah 28, yang ini kita jumlahkan adalah 40. Berarti 40 lebih gampang jadi penyebut. Maka yang di sebelah kanan aja yang kita ubah. Berarti untuk mengubahnya tambahkanlah di sini hambatan star, 3 hambatan star. Misalkan kita lihat hambatan A, kita buat di antara hambatan 20 dan 10. Terus yang B di antara 10 dengan 10, terus yang C di antara 20 dan 10. Lalu cari masing-masing. Cara nyarinya? Ya, kalikan yang mengapit, bagikan dengan 3 yang mau kita ganti. Yang mau kita ganti yang mana? Ini mau kita hilangkan, ini mau kita hilangkan, ini mau kita hilangkan, kita ganti dengan ABC. Berarti kalau ini yang mau kita hilangkan, inilah yang mau kita jumlahkan, itu yang 10 tambah 10 tambah 20. Maka yang A, yang mengapit A, 10 kali 20. Berarti sama dengan 200 dibagi 40 sama dengan 5. Yang B, yang mengapit B yang mana? 10 sama 10. Berarti 10 sama 10 kita kalikan dibagi dengan 40. Hasilnya 2,5. Yang C sama seperti A, 10 kali 20 dibagi dengan 40 sama dengan 5 ohm. Nah, setelah ketemu ini, lalu yang selanjutnya adalah tinggal kita lihat mana yang bisa kita selesaikan. Ini kan sudah hilang, ini sudah hilang, ini sudah hilang. Sudah diganti A, B, C. Maka dari rangkaian ini mana yang bisa kita selesaikan? Yang pertama kita selesaikan adalah A bisa diserikan dengan 7. C bisa diserikan dengan 1. Lalu ini nanti kita paralelkan. Berarti akan kita peroleh hasilnya A sama 7 serikan jadi 12. C sama 1 kita serikan jadi 6. Lalu 12 sama 6 kita paralelkan jadi 4. Sama seperti tadi ya. Ini tadi rangkaiannya adalah rangkaian paralel, 12 sama 6 itu adalah paralel. Berarti 1 per paralel sama dengan 1/6 plus 1/12. Kita samakan penyebut, hasilnya adalah 4 ohm. Lalu yang berikutnya, setelah ini kita dapatkan rangkaiannya paralel, ini diserikan dengan B. B-nya tadi 2,5, berarti kita serikan dengan 4, jumlah jadi 6,5. Lalu 6,5 paralelkan dengan 78. Maka kita buat 1 per paralel sama dengan 1/78 tambah 1/6,5. Kita samakan penyebut, maka kita perolehlah R paralelnya adalah 6 ohm. Setelah dapat paralelnya 6 ohm, yang ini semuanya seri dengan 4. Sehingga kita perolehlah hasilnya sama dengan 10 ohm. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pembelajaran fisika hari berikutnya. Bye-bye.